Kabarnya kita jumlah apa ya Kak Ika ya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Sekali lagi kata-katanya nih, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, kita masih ibadah di rumah ya adik-adik. Walaupun di rumah, semangat ya. Kita mulai ibadah, sebelumnya kita sambut dulu, kita buka tangan, kita tutup mata, kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Dari terbit matahari, dari terbit matahari. Yuk, musiknya Kak. tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak, Kau masih memberikan kami kesehatan ya Bapak. Sebentar kami ingin mengadakan ibadah kami di rumah kami masing-masing ya Bapak. Kiranya Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Bapak. Bapak, berkatilah anak-anakmu ya Bapak, di mana mereka berada ya Bapak. Kiranya Kau memberi mereka selalu kesehatan ya Bapak. Terpujilah namamu
sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita mau nyanyi lagi biar lebih semangat. Kayaknya kita udah bangkit berdiri ya, Kak Eka? Oke, kita mau bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Oke, kita mau nyanyi Yesus pokok. Musik kakak. Jangan lupa pakai gerakannya. Sebelum kita nyanyi satu lagu lagi, kakak mau tes semangatnya dulu. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Oke, kayaknya udah semangat kakak. Ayo kita nyanyi satu lagu pujian lagi. Hati-hati gunakan tubuhmu. Jangan lupa gerakannya adik-adik. Musik kakak. Sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita buka buku MD-nya dari nomor 443. Kita nyanyikan ayat satunya. Musik kakak.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini masih dapat memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Biarlah kiranya Roh Tuhan yang membimbing kami, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan dapat memahami firman Tuhan. Dan berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu, berkati juga orang tua mereka dan juga guru-guru mereka. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu merindukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita lihat yang satu ini. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia. Dan Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalian tahu kemana Yesus pergi selalu banyak orang yang mengikutinya. Dan Yesus selalu memakai waktu dan kesempatan ketika dia berjumpa dengan orang banyak untuk mengajar tentang firman Tuhan. Nah, jadi pada suatu hari Yesus itu sedang mengajar orang banyak di tepi sebuah danau. Di sana Yesus menyampaikan banyak perumpamaan tentang kerajaan Allah. Setelah selesai Yesus mengajar, lalu ia mengajak murid-muridnya untuk berpindah ke tempat yang lain. Tetapi mereka harus menyeberang sebuah danau. Nah, Yesus dan murid-muridnya pergilah mereka ke tempat lain dengan naik perahu. Adik-adik, ketika Yesus Kristus dan murid-muridnya berlayar menyeberangi danau, pada awalnya tidak ada masalah. Cuaca cerah, angin tenang, gelombangnya tidak besar, dan murid-muridnya berlayar dengan penuh semangat dan penuh keyakinan tidak akan ada masalah. Tetapi tiba-tiba datanglah taupan yang sangat besar, ombak yang sangat besar, bahkan dikatakan tadi di dalam khotbah kita, airnya sudah mulai masuk ke perahu. Dan murid-muridnya sangat gelisah. Murid-murid Yesus sangat takut. Nah, tentu adik-adik juga pastilah takut ketika kalian naik perahu, lalu tiba-tiba datang taupan yang sangat besar, ombak yang sangat besar, angin yang sangat kencang, yang hampir menenggelamkan perahu yang kita naiki. Demikianlah murid-murid Yesus itu. Tetapi tahu, ketika taupan itu datang, ketika ombak itu datang, Yesus sedang tidur. Dia tidur di sebuah buritan. Lalu murid-murid Yesus yang ketakutan itu membangunkan Yesus Kristus dan berkata kepada Yesus, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita akan binasa? Lalu Yesus pun bangun, dan lihatlah, Yesus menunjukkan kuasanya. Dia berkata kepada angin itu, dia berkata kepada ombak itu, diam, tenang. Dan akhirnya taupan itu reda, angin itu reda, dan semuanya sangat teduh. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid itu, mengapa kalian begitu takut? Mengapa kalian tidak percaya? Nah, bagaimana reaksi murid-muridnya? Murid itu berkata,
siapakah dia gerangan? Semuanya tunduk kepada dia. Danau pun tunduk kepada dia. Angin pun tunduk kepada dia. Gelombang, ombak yang besar pun tunduk kepada dia. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja yang berkuasa. Sebagai Raja yang berkuasa, segala sesuatunya tunduk kepada Yesus Kristus. Segala kuasa yang ada di dunia ini tunduk kepada Yesus Kristus. Semuanya bertekuk lutut di bawah kuasa Yesus Kristus. Oleh karena itu firman Tuhan ini mengingatkan kita sebagai orang percaya, adik-adik sekolah minggu, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, selama kita bersama dengan Yesus yang Maha Kuasa itu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita harus tenang. Kita harus percaya bahwa di dalam kuasa Yesus Kristus, kesulitan, tantangan yang ada di dalam hidup kita pastilah akan berlalu. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan, adalah Raja yang sangat berkuasa. Oleh karena itu adik-adik kami sekolah minggu, jangan pernah terpisah dari Yesus Kristus. Kita harus selalu bersama dengan Yesus Kristus. Dengan bersama dengan Yesus Kristus, kita kuat, kita bisa menghadapi tantangan, rintangan, masalah yang ada di kehidupan kita. Terlebih adik-adik pada saat ini, ketika dunia begitu gelisah, ketika dunia begitu ketakutan karena virus corona. Tetapi kita percaya badai ini akan berlalu karena kita punya Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kuasa Yesus Kristus ini akan berlalu dan kita biarkan Tuhan yang bekerja dan kita menantikan kuasa Tuhan akan nyata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, bahwa Engkaulah Tuhan kami yang sangat berkuasa. Segala kuasa tunduk di bawah kuasa Yesus Kristus. Kuasa alam juga tunduk kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Yesus Kristus yang berkuasa. Sebab di dalam Yesus kami kuat. Di dalam Yesus kami bisa melalui kesulitan, tantangan, dan masalah yang ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang selalu teguh di dalam pengharapan mereka. Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, yang sering melanggar firman Tuhan, yang sering menyimpang dari kehendak Tuhan. Dengan kerendahan hati, kami memohon kepada Yesus Kristus, ampunilah dosa-dosa kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu dalam setiap permohonan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita mau berikan persembahan adik-adik. Uangnya di tempat yang bagus ya. Nah, nanti kalau sudah diberikan persembahannya, kasih ke orang tuanya untuk dikasihkan ke sintua masing-masing. Oke, kita mau nyanyi dari buku MD 549 ayat 1. Musik kakak. Hallelujah.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada adik-adik kami sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu, semangat beribadahnya, semangat belajarnya. Terima kasih.